Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemasaran farmasi pertemuan ke-10 dengan judul riset pemasaran bersama saya apoteker Cynthia. Baik, referensi yang bisa teman-teman baca yang pertama dari Prof. Anif dengan judul Prinsip dan Dasar Manajemen Pemasaran Umum dan Farmasi. Kemudian dari Pak Sampurno dengan judul Manajemen Pemasaran Farmasi. Outline yang akan kita bahas yang pertama terkait dengan riset pemasaran, kemudian tujuan dari riset pemasaran, kemudian fungsi riset pemasaran, kemudian jenis riset pemasaran, dan yang terakhir adalah tahap riset pemasaran. Baik, kita review sedikit ya. Pemasaran bukan hanya penjualan dan pengiklanan, tetapi juga proses menyeluruh untuk menyesuaikan perusahaan dengan peluang terbaiknya. Pemasaran adalah kegiatan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan konsumen. Jadi bukan hanya sekedar penjualan dan pengiklanan saja ya. Kemudian proses manajemen pemasaran yang pertama adalah analisis peluang pasar, yaitu dengan melakukan riset pemasaran dan sistem informasi pemasaran. Kemudian yang kedua menentukan target pasarnya siapa. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan marketing mix. Kemudian yang keempat mengelola upaya pemasaran. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah riset pemasarannya. Menurut Philip Kotler, riset pemasaran atau marketing research adalah suatu perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Riset pemasaran adalah mengumpulkan secara sistematis, merekam dan menganalisis data tentang masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk dan jasa. Riset pemasaran ini merupakan penelitian di bidang pemasaran. Perusahaan harus mampu mempertahankan pasar yang sudah ada ya. Kemudian juga sekaligus mengembangkan peluang untuk memperluas pasar yang baru ya, untuk memperoleh konsumen yang baru. Peluang, ancaman atau tantangan ini bisa berupa konsumen dan lingkungan pasar ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk melakukan riset diperlukan informasi tentang yang pertama informasi tentang konsumen, yaitu bagaimana konsumen membuat keputusan dalam pembelian. Kemudian yang kedua lingkungan pemasaran ya, yang terdiri dari siapa pesaingnya, dari mana pemasoknya, bagaimana penjualannya atau penjualnya, kemudian bagaimana mungkin respon publik, kemudian untuk target pasarnya bagaimana demografinya, ekonominya, kemudian bagaimana pengaruh teknologi, politik, dan budaya. Kemudian tujuan riset pemasaran ya, untuk mengetahui dan menganalisa yang pertama apa yang diinginkan atau dibutuhkan pasar atau konsumen terkait produknya, yaitu bagaimana kualitasnya, harga, dan tempat penjualannya. Kemudian besarnya permintaan dan potensi permintaan produk, termasuk kapan permintaan tersebut tinggi atau kapan permintaan tersebut menurun ya. Misalnya kalau misalkan penjualan bahan pokok ya, tentunya permintaan tersebut tinggi, terutama ketika mendekati hari raya ya atau hari-hari besar keagamaan, atau menurun di saat bagaimana. Misalkan lagi penjualan produk obat-obatan ya, misalkan penjualan produk obat flu dan batuk ya, biasanya penjualannya tinggi ketika musim pancaroba atau perubahan dari musim hujan ke musim panas misalnya. Kemudian mengetahui apa permasalahan produk serta apa yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk mengetahui siapa pesaing dari bisnis yang sedang kita jalani. Kemudian untuk merencanakan strategi bisnis yang masih sesuai untuk merebut peluang, terutama peluang pasar baru, serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian fungsi dari riset pemasaran adalah yang pertama adalah evaluating, yaitu mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya.
termasuk menilai posisi produk dibandingkan dengan produk dari pesaing. Kemudian yang kedua adalah understanding, yaitu memahami konsumen untuk mengetahui apa keinginan, kebutuhan, termasuk keluhan dari konsumen terhadap produk atau pelayanan yang kita berikan. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya sebagai predicting, yaitu memperkirakan hasil keputusan pemasaran yang akan direncanakan. Kemudian jenis dari riset pemasaran ini berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah problem solving research, yaitu riset pemasaran yang dilakukan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran dan mencegah terulangnya masalah tersebut di masa depan. Kemudian yang kedua adalah jenis riset yang controlling research. Riset pemasaran yang dilakukan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi, sehingga adanya zero defect atau tidak ada kesalahan atau masalah yang dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, planning research, yaitu riset pemasaran yang dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran, sehingga tepat target pasar dan tepat strategi pemasaran. Kemudian jenis riset pemasaran ini jika berdasarkan objeknya ya. Yang pertama ada riset produk, yaitu tes pasar bagi produk baru, contohnya mencari penggunaan dan kegunaan produk baru yang tersedia di pasaran, kemudian melakukan studi pengemasan yang efektif. Kemudian analisa pasar, yaitu studi tentang ukuran alokasi dan karakteristik pasar. Kemudian ada riset konsumen, yaitu analisa sikap konsumen, reaksi dan kecenderungan dalam memilih produk. Kemudian ada juga riset advertensi atau riset tentang iklan. Ini mengevaluasi program advertensi dan membuat keputusannya. Kemudian ada pula riset harga, ini melihat kesesuaian harga dengan produk, melihat patokan harga di pasaran atau harga produk serupa yang dijual oleh pesaing. Kemudian ada riset promosi, ini mengukur tingkat keberhasilan promosi terhadap pemasaran produk. Kemudian ada riset distribusi, ini melihat perjalanan distribusi dari suatu produk. Kemudian bagaimana tahap dari riset pemasaran? Yang pertama, mendefinisikan atau merumuskan masalah dan tujuan dari riset ya. Ini serupa saja ya dengan tahapan pada penelitian pada umumnya ya. Di mana ditentukan dulu ya masalahnya apa, kemudian dirumuskan ya masalahnya apa, kemudian ditargetkan tujuan dari riset itu apa. Nah, biasanya tujuan dari riset ini adalah menjawab dari rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua, menyusun rencana riset pemasaran. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana riset pemasaran. Kemudian yang keempat, melakukan interpretasi dan laporan temuan dari riset pemasaran yang telah dilakukan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, mendefinisikan atau merumuskan masalah dan tujuan dari riset. Yang pertama, kita tentukan dulu permasalahan apa yang akan dicari jawabannya melalui riset pemasaran. Kemudian kita merumuskan masalah dari riset pemasaran tersebut. Kemudian setelah rumusan masalahnya ditentukan, kemudian menentukan tujuan dari riset pemasaran, yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah. Contohnya dari rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaruh iklan di Instagram terhadap kesetiaan membeli produk X. Kemudian tujuan dari risetnya adalah untuk mengetahui pengaruh iklan di Instagram terhadap kesetiaan membeli produk X ya. Nah, tujuan dari riset ini bisa berupa tujuan umum dan tujuan khusus ya. Kalau tujuan khusus itu adalah rincian dari tujuan umum yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, menyusun rencana riset pemasaran. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu kebutuhan data apa yang diperlukan. Kemudian mengetahui bagaimana cara yang tepat dan akurat untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga analisis dan interpretasi dilakukan dengan benar. Kemudian terutama juga supaya bisa menjawab dari rumusan masalah tersebut ya.
Kemudian menentukan desain dari riset pemasaran. Apakah desainnya berupa eksploratory, yaitu menghimpun informasi untuk mendefinisikan permasalahan dan membangun hipotesis. Ataukah desainnya berupa deskriptif, yaitu menjelaskan potensi pasar suatu produk atau demografi dan sikap dari konsumen. Contoh dari hipotesisnya misalkan dari rumusan masalah dan tujuan sebelumnya, yaitu iklan di Instagram berpengaruh terhadap kesetiaan membeli produk X. Jadi desain penelitian ini langkah-langkahnya itu hampir langkah-langkahnya itu sama ya dengan ketika kita melakukan penelitian pada umumnya. Kemudian menentukan kebutuhan informasi apakah berupa data primer atau data sekunder. Nah, data primer itu adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, misalnya melalui wawancara, focus group discussion atau FGD, survei, observasi, eksperimen, dan lain-lain. Kemudian bedanya untuk data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain atau bukan peneliti itu sendiri ya. Kemudian peneliti itu hanya tinggal mengakses, mencatat, dan meminta langsung data atau dokumen tersebut kepada atau dari pihak lain. Ya, jadi bedanya primer dan sekunder itu adalah cara mengumpulkan datanya. Ya. Contoh misalnya PT Konimex hendak meluncurkan produk baru obat batuk pilek baru, maka informasi yang dibutuhkan dapat berupa yang pertama sosial ekonomi dari konsumennya, karena dari sini dia bisa menetapkan harga yang akan dijual. Kemudian demografi dan gaya hidup dari konsumennya, ya apakah dia tinggal di perkotaan dengan yang di perdesaan tentunya akan berbeda ya. Kemudian pola penggunaan obat batuk pileknya, itu bagaimana pola penggunaannya. Kemudian reaksi dari retailer atau pengecer, kemudian sikap konsumen terhadap produk baru. Nah, ini kira-kira data yang dibutuhkan di awal-awal dia sebelum meluncurkan produk obatnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah melaksanakan rencana riset yang telah dibuat tadi ya, dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan oleh tim riset pemasaran atau yang ditunjuk oleh perusahaan. Kemudian data yang dikumpulkan haruslah valid dan dikontrol untuk mencegah terjadinya kesalahan atau jangan sampai adanya bias dalam hasil penelitiannya. Kemudian melakukan pengolahan dan analisis data dengan komputer dan menggunakan software yang tepat. Bisa menggunakan SPSS, Tata, CS Pro, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, dilakukan interpretasi hasil riset pemasaran. Setelah riset selesai dilakukan, harus dilakukan interpretasi hasil serta menyimpulkan hasil riset dengan benar dan jelas. Ya, tentunya harus menjawab dari tujuan penelitian. Hasil riset dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk pengambilan keputusan terkait dengan produk atau jasa yang akan diluncurkan. Nah, ini adalah contoh riset pemasaran di bidang farmasi ya. Yang pertama, pengaruh pelaksanaan marketing mix terhadap proses keputusan pembelian konsumen pada jamu di kota X. Contoh yang kedua, pengaruh kemasan kosmetik terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, gambaran konsumen terhadap produk obat batuk dan pilek untuk anak. Bisa digambaran perilakunya ya. Kemudian yang keempat, persepsi konsumen apotik terhadap pelayanan apotik di Kota Mataram misalnya. Kemudian pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen di apotek X. Kemudian pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen obat X. Kemudian evaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan kefarmasian di apotek X. Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada industri farmasi X. Itu ya kira-kira contohnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.